Nama saya Irwan Chandra. Kalau proyektornya bisa ditayangkan boleh, kalau enggak apa-apa. Saya datang ke Jakarta tahun 2000, saya jadi artis, iklan saya Hemaviton. Di sini orang kenal saya sebagai aktor laga, next. Sebagai aktor laga Buceli, kalau saudara-saudara tahu, yang masih di Indonesia ya, mungkin kalau di Jakarta saya artis, kalau di sini kan banyak yang nggak tahu sama saya. Tahun 2001, kemudian saya berkarir. 2005 saya dilahir baru, saya ditangkap Tuhan di tengah kesuksesan saya. Saya bilang, Tuhan baik. Di tengah kesuksesan di mana saya mencapai semua keberhasilan, ada Tuhan. Keluarga saya masih belum percaya, saya di empat saudara, saya anak ketiga dan saya sendiri yang kenal Tuhan. Dari kehidupan saya, adik saya mulai lahir baru dan kenal Tuhan melalui kehidupan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mendoakan papa mama saya dan mama saya meninggal tahun 2021 waktu COVID, sudah terima Yesus. Cici saya 2 lagi diproses. 2006 saya menikah, punya 2 anak perempuan cantik-cantik. Saya tinggalkan entertainment, saya maunya mensupport bisnis keluarga. Mertua saya orang kaya di Surabaya punya pabrik. Kemudian dari situ istri saya ribut sama keluarga, dia bilang udah pulang ke Jakarta, tidak usah di keluarga perusahaan papa lagi. Kamu bisa tetap melanjutkan karir kamu. Saya bikin boyband 2011. Tapi waktu saya bikin boyband 2011 saudara, 5 tahun saya vakum. Saya balik dari jalur artis, aktor laga, jadi boyband. Kelihatannya alay ya, tahu alay ya saudara. Masa udah tua kok ngedance nyanyi. Tapi demi cuan, saya balik. Tuhan kasih saya mimpi. Amsal 14 ayat 16 dikatakan, ada jalan kelihatan lurus tetapi menuju maut. Saya ketakutan tetapi saya tetap jalan. Karena apa? Saya pulang ke Jakarta, Surabaya saya jadi pengusaha. Kalau ke Jakarta saya nggak berbisnis, saya nggak punya modal. Akhirnya saya balik ke dunia entertainment. Dunia entertainment masih welcome. Saya bikinlah boyband milik saya. Tapi ternyata saudara, mimpi itu terjadi. Ada jalan kelihatan lurus tetapi menuju maut. Teman saya yang Korea ini ternyata dekat sama istri saya. Terjadilah next. Rumor seperti ini saudara. Saya cuma diam. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, ini terjadi. Saya tidak mau seperti ini Tuhan. Kenapa saya? Why me? Tuhan cuma jawab, why not? Karena disitulah proses Tuhan dijadikan. Saya jadi mau dibentuk menjadi satu bejana. Tuhan tidak mau pakai kesuksesan saya dihancurkan. Bukan oleh Tuhan, tetapi disengaja oleh iblis. Next. Tapi luar biasanya Tuhan membiarkan saya. Dari 2012, saya membesarkan anak sendiri, 5 tahun, single parent. Di Mahkamah Agung saya tetap tidak mau bercerai, sampai kalah ketuk palu 3 kali. Negeri tinggi Mahkamah Agung, 5 tahun saya bertahan. Sudah tidak bisa naik banding, dikalahkan. Hak asuh diambil, harta gono gini diambil. Saya lepaskan demi untuk anak besar silakan. Saya keluar dari apartemen, dari semua apa yang saya punya. Saya jadi gembel saudara. Proses itu gak enak. Saya marah sama Tuhan. Saya hampir gila. Saya mau bunuh diri. Tapi satu saat Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan mengembalikan saya pada jalannya. Next. Saya mengambil posisi di mana saya balik lagi ke Tuhan. Saya menjadi belajar siapa Tuhan yang saya sembah selama ini. Saya tidak melihat berkatnya lagi, tapi saya mau cari hatinya. Saya sekolah saudara, 2016. Dapat gelar STH 5 tahun. Penuh dengan pengetahuan, tetapi hati masih kosong. 2020 lulus S1, saya lanjut S2 karena COVID 2020 ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, semua lockdown. Saya sekolah secara online, MTH plus konselor. Rawat jalan, karena kejiwaan saya masih galau. Kalau khotbah masih nyentil-nyentil masa lalu. Masih menjelekkan yang tetangga. Tapi Tuhan boleh nggak boleh. Itu anak saya juga. Di situ saya mulai sembuh. Oh iya, Tuhan saya lulus 2022. Tuhan proses, Tuhan ini saatnya saya mau praktek firman.
Pengetahuan besar, hati kosong jadi nol besar. Kita jadi ahli Taurat. Next lagi. Disinilah 2022, dari 2012, 10 tahun. Tuhan izinkan orang dunia, Alvin Adam, presenter Metro TV, bikin podcast, menemukan saya dengan teman saya Lee Jong Hun. Saya cuma bilang, ini saatnya Tuhan. Saya mau mengampuni dia, sungguh-sungguh. Tepuk tangan buat Tuhan. Dunia hiburan gempar. Irwan Chandra merangkul temannya. Di situ saya bilang Tuhan luar biasa. Seperti satu beban yang diangkat. Satu rompi beban berat yang rasa malu, rasa terlepas. Saya bisa berbicara di sini dengan satu kebanggaan. Bukan satu kehancuran lagi. Di sini saya bisa menunjukkan Tuhan itu sempurna. Saya yang tidak sempurna bisa dipakai Tuhan. Karena di luar situ Irwan, banyak sekali kehancuran yang terjadi yang dilakukan oleh iblis. Iblis senang dengan kehancuran. Tetapi Tuhan senang dengan keutuhan. Kesatuan, kasih, pemulihan. Kalau saya diundang next lagi. Setelah 2022 saya berdamai, kita bisa fellowship, Natalan bareng, kita tahun baru bareng, Imlek bareng. Tengah itu mantan saya yang tengah. Kita jadi teman baik, teman biasa, kita podcast sama-sama. Kita hangout sama-sama. Next lagi. 1 tahun kemudian saudara, saya kena usus buntu. Pas tahun lalu saudara, saya kesini ya, Pastor. Saya kesaksian, itu baru berapa bulan saya usus buntu. Saya hampir meninggal. Saya bilang, Tuhan ujian apa lagi ini Tuhan? Sukses jadi gagal. Kawin diceraikan. Kaya sempat jadi miskin. Tapi untung saya masih sehat Tuhan. Tubuh ini saya akan pakai lagi untuk bekerja. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kalau saya nggak melewatin apa. Titik kematian. Usus buntu saya pecah kayak saya overtraining. Saya mau jadi atlet lagi tinju di Holy Wing. Selebriti, saya pikir akses cepat Pak, dapat kalau menang dapat 500 miliar. Saya atlet taekwondo dapat medali emas, dapat ke PON, ke SEA Games, saya merasa bahwa saya bisa. Ternyata Tuhan bilang, kalau udah ikut aku, udah tinggalkan yang di belakang. Lihat yang kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya waktu operasi berjalan dengan baik, saya merasa saya masih hidup. Kalau enggak terlambat 2 hari saya pasti mati. Karena itu darah sudah jadi nanah, usus dikeluarin, dibersihkan, dimasukin lagi. Pemulihannya butuh 1 bulan. Saya cuma 3 hari di rumah sakit. Kasih karunia Tuhan, BPJS Tuhan yang tolong. Gak punya uang bangkrut. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya butuh cepat recovery. Kalau Tuhan ada mujizat terjadi. 3 hari saya keluar dari rumah sakit bisa berjalan saudara. Ini hari pertama saya dioperasi, mantan saya datang viral. Saya lihat kasih Tuhan menjangkau mereka. Mereka datang mengunjungi saya, menganggap saya sebagai saudara. Di situ saya bilang, wow, rekonsiliasi itu indah saudara. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Next lagi, kalau saya diundang saya bangga saudara-saudara. Bukan sebagai artis lagi, bukan pendeta terkenal ataupun pendeta artis. Saya bilang, saya bangga, saya bejana yang hancur. Diundang oleh Tuhan untuk ngomong. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatanku. Bu Celi dulu terkenal tapi hari ini cerai, bangkrut, usus buntu, hampir mati. Halo, banyak kita hari ini mau undang pembicara besar, terkenal. Prosesnya kita tidak pernah tahu. Halo, hari ini saya berani bongkar-bongkaran bahwa hidup saya tidak sempurna. Tapi Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saya. Saya mau melakukan bagian Tuhan. Saya jadi karpet merahnya Tuhan. Tuhan berjalan di atas saya. Amin Tuhan. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Boleh kita tampilkan materi firman Tuhan? Saudara-saudara, waktu saya buat materi ini dikatakan bahwa hidup yang berguna itu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia,
Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara, banyak kita dilahirkan dalam keluarga yang utuh. Bahkan ada juga yang lahir tiba-tiba bapaknya nggak ada. Dan hari ini saudara-saudara, dunia itu jadi konsumsi satu materi gosip seperti kemarin. Deddy Kobuser lagi bahas, kenapa kamu, siapa suamimu? Wah, lagi hamil, kemarin baru melahirkan. Kalau saudara ikut berita dunia di Indonesia, melahirkan bapaknya nggak tahu siapa. Lahirin tanpa bapak, tanpa menikah. Jadi pergunjingan selebriti. Ada yang bilang itu bapaknya DJ, ada yang bilang bapaknya pejabat, ada yang bilang bapaknya selebriti yang lain. Ini menjadi konsumsi yang biasa. Tetapi anak Tuhan, itu bukan konsumsi yang baik. Tuhan mau kita menjadi satu bejana yang sempurna. Amin saudara. Kalau kita menjadi satu perabotan yang berharga, pasti dijaga. Dibersihin tuh perabotannya. Dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, iblis suka menghancurkannya. Tetapi Tuhan selalu menjaga. Tapi siapa yang menghancurkan? Ego kita saudara. Kita merasa bahwa dia udah gak lagi istri saya. Dia tidak layak menjadi suami saya. Siapa yang bilang tidak layak? Kenapa? Mereka sudah meninggalkan salib yang di tengah yang menyatukan mereka. Mereka lupa siapa yang menyatukan dalam pernikahan. Siapa yang kuat dalam pernikahan? Dia berdosa. Maka Tuhan bilang membenci perceraian. Nah saya mau katakan, apakah itu berguna dalam hubungan suami istri? Tidak ada gunanya. Pernikahan dibentuk sama Tuhan, ada satu kegunaan bagi Tuhan. Adalah satu kerajaan yang Tuhan berikan di muka bumi yang terkecil adalah apa saudara? Keluarga, betul ibu. Satu surga yang Tuhan ciptakan di muka bumi adalah keluarga. Menciptakan satu kebahagiaan bagi suami dan istri. Waktu mereka bahagia, dikaruniakan satu anak. Bahagia, 2 anak. Kalau mereka udah cukup, ya udah cukup 2 anak, ya kan? Kalau kurang bahagia, tambah lagi anak kan, biar lucu. Boleh. Siap nggak kamu membesarkannya? Nah ini kegunaan daripada satu family. Next. Saudara tahu mobil? Setiap orang di sini pakai ya. Kalau saya di Los Angeles saudara, nggak punya mobil, nggak bisa kemana-mana. Iya, saya 2 bulan ke sana pastor. Aduh, mau minta tolong orang nggak enak, pada kerja semua. Tapi kalau di sini saya jalan kaki, saya naik bus, naik train, saya belajar, bisa. Kita punya saudara-saudara konsep mobil yang pertama, SUV. Tujuannya apa? Bawa manusia, bawa keluarga. Tapi yang kedua, kalau truk bawa keluarga enggak? Enggak. Bawa bisnis saudara. Menghasilkan bisnis yang besar, menguntungkan. Tetapi setelah menguntungkan banyak duit kita beli apa? Kesenangan. Mobil yang cuma sendirian, berdua doang. Enggak bisa bawa keluarga. Saudara lihat. Inilah ego manusia. Tapi ada gunanya? Ada. Pada porsi yang berbeda. Kita lihat saudara, waktu kita masih ekonomi lemah, kita cuma buat angkutan keluarga. Ekonomi kita tambah besar, dijadikan suatu bisnis, kita beli truk lebih mahal. Untuk apa? Bisnis kita lebih besar, uang lebih banyak dapat. Waktu uang banyak, udah gak ketulungan, udah gak tahu mau buat apa. Buat kesenangan saudara kita beli. Mobil yang mewah cuma buat berdua. Ada gunanya? Nggak ada gunanya sih sebenarnya, tetapi apa? Buat kesenangan. Kesenangan ya guna juga sih. Kalau orang udah punya semuanya ya cari kesenangan yang ini. Yang positif. Salah nggak punya mobil? Enggak. Hak kamu, tapi dipergunakan dengan baik. Amin saudara. Nah ini pun diciptakan oleh sang pencipta, yaitu manusia. Untuk kegunaan manusia. Kalau hidupan kita tahu kehidupan kita diciptakan sama siapa? Tuhan. Kegunaan kita buat kita? Enggak, buat Tuhan. Waktu saya hari ini berbicara dengan bangga, saya hidup sendiri hari ini. Kegunaan saya buat Tuhan. Bukan buat anak saya lagi. Bukan buat mantan saya. Ada teologi begini, Pak Irwan. Saya berdoa buat Pak Irwan. Kalau nanti mantannya sudah bercerai lagi sama teman Bapak, dia akan balik sama Bapak.
stop, saya bilang doanya. Saya tidak menginginkan itu. Karena saya tahu di perjanjian lama dikatakan, terkutuklah yang udah bercerai, balik lagi, itu mempermainkan Tuhan. Lebih baik atau Rasul Paulus kalau kamu hidup sendiri dan kamu menerima panggilan Tuhan. Hadiah atau panggilan yang indah, surgawi. Bagi saya nggak mau lah. Masa Tuhan nggak bisa menciptakan jalan yang lebih baik? Kita udah mengampuni jadi teman, ngapain nunggunya sampai ini lagi kita punya lagi, ya kan? Pemberesan kita udah diberes, tanah sana belum beres, balik lagi ngapain bolak-balik? Mempermainkan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kegunaan kehidupan kita buat apa hari ini? Untuk memuliakan Tuhan, bukan buat ego kita sendiri. Saya udah hampir 50 tahun kok, saya nggak memikirkan lagi mau nikah apa enggak. Saya mau sebanyak mungkin menceritakan kebenaran Tuhan, menceritakan sorga turun atas bumi, turun atas keluarga-keluarga. Kalau ada yang mau bercerai, tolong berhenti, stop, cari Tuhan. Karena di tengah kehancuran Tuhan datang. Karena di tengah kebahagiaan kita yang lupa sama Tuhan. Banyak hari ini orang kaya kelihatannya baik-baik saja, ke gereja gandengan tangan suami istri, memberkati pekerjaan Tuhan banyak sekali. Tetapi pulang mereka mau cerai. Mereka mau kelihatan baik di hadapan hamba Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di Shalom masih lengkap. Harus datang berdua. Tapi pulang di Indonesia ya, saya tidak tahu di sini saudara-saudara, saya tidak tahu karena saya pendatang di sini. Banyak orang datang ke gereja itu pasang topeng, muka dua, kelihatan baik-baik. Mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan lagi mau memproses arti dan tujuan kehidupan pernikahan. Kegunaan pernikahan itu apa? Kalau kita salah persepsi bahwa, wah saya udah umur ya 30 tahun harus nikah, 40 tahun, aduh udah kalap nih, siapapun yang udah mau nikahin saya nikah. Salah. Tujuan kehidupan kita bukan beranak cucu aja. Kalau ada orang panggilannya beranak cucu, ada yang menikah, banyak juga yang gak menikah. Apakah itu dosa? Enggak. Ada yang ditakdirkan sama dikaruniakan untuk menikah, mau punya anak. Ada yang punya suami, punya istri, gak punya anak kok. Ada yang bahkan hidup single, boro-boro punya suami, boro-boro punya istri, boro-boro punya anak. Dia masih struggle. Apakah itu gak ada gunanya? Guna, sangat berguna. Saat Anda tahu siapa Bapamu, saat Anda tahu siapa dirimu untuk Bapa, itu kegunaan kita diciptakan. Amin, saudara. Next. Ciri hidup yang berguna dalam Tuhan. Seperti apa, saudara-saudara? Seperti Galatia pasal 5 ayat 18-25 dikatakan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kita hidup dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Banyak kita pernikahan kita bukan dipimpin oleh roh. Padahal kita datang diberkati di gereja. Di gereja ada perwakilan Tuhan. Di situ ada roh Allah. Tapi kalau kita memulai dalam pernikahan dalam daging, saudara-saudara, ujungnya adalah daging. Saling nuntut. Istri nuntut suami, saya nyesel nikah sama kamu gak bertanggung jawab. Suami menyesal, saya menyesal menikah sama kamu tidak memuaskan. Ini terjadi karena apa? Menikah secara daging, tetapi secara roh kita tahu saya adalah anak Tuhan, dia adalah anak Tuhan. Kita disatukan, karena apa? Konsep surga ada dalam kehidupan kita. Kita saling memberi. Kita saling menyerap kasih satu sama lain. Apakah bisa diceraikan? Enggak ada. Ini memberi, ini menyerap, ini menyerap. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa memisahkan, saudara. Tidak bisa menghancurkan. Itulah konsep kegunaan kita. Amin, saudara. Oke, next. Dikatakan dalam ciri kedua. Ciri kedua hidup dalam penyembahan. Kalau kita sudah dibenarkan, kita menerima roh Allah, roh kudus, kita harus hidup dalam penyembahan. Saudara-saudara, ini contoh kecil saudara. Dalam pernikahan, suami istri saling menyembah enggak?
Harus. Menyembah itu bukan yang kayak icikong, liang cikong, san cikong dalam kawinan. Enggak. Menyembah itu saling mengetahui, saling menghargai, saling menyayangin. Itu konsep menyembah. Waktu kita mengetahui Tuhan, kita mengasihi Tuhan, itu menyembah. Kita menangis, terharu sama Tuhan, itu menyembah. Kita bangga sama istri, bangga sama suami. Kita nangis akan kesusahan bersama-sama. Apakah itu konsep menyembah? Yes. Kita mengalami suka sama-sama. Happy, gandengan, pelukan. Itu lagi menyembah dalam kasih, dalam rumah tangga. Waktu kita berduka sama-sama, kita gandengan, kita nangis. Tuhan tolong keluarga kami, hubungan kami. Kita nangis. Itu penyembahan. Saudara-saudara, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah terima roh Allah. Banyak hari ini kita tidak menyembah Tuhan. Kita tidak berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, air mata saudara itu dilihat tanpa Anda berbicara. Tuhan, saya tidak tahu berdoa. Banyak orang kena masalah tidak bisa berbicara lagi. Banyak orang punya masalah tidak bisa berdoa. Gak apa-apa. Tutup mata, berlutut. Tuhan, aku gak tahu mau apa. Engkau tahu hatiku, engkau tahu masalahku. Aku menyerah. I'm surrender, seperti lagu tadi. I'm surrender. Air mata keluar, itu sedang menyembah. Tuhan bilang, aku ada. Di mana? Di tetesan air mata kita. Di hadapan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama Tuhan. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Apakah itu persembahan? Penyembahan kita, saudara-saudara. Itu kita datang, kunci pintu, kita mempersembahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita. Bahkan kita persembahkan masalah kita. Tuhan, aku punya masalah. Aku persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, oh ini, oke, masalah. Persembahan bagi Tuhan. Disembahin ke Tuhan aja, Tuhan punya masalah. Bukan apa yang kesukaan kita aja kita berikan Tuhan. Semuanya, masalah pun. Di situ Tuhan senang. Oh, seberapa banyak yang hari ini Bapak Ibu yang punya anak? Boleh angkat tangan? Saya punya 2 anak. Waktu anak saya kena masalah, tidak mau ngomong sama saya sedih. Kenapa? Enggak merasa dianggap sebagai bapak. Kenapa? Kita punya solusi bagi anak kita sebenarnya. Dia enggak datang kepada bapaknya. Dia datang sama temennya, dia curhat sama siapa namanya? Omnya dia, tantenya dia. Kenapa enggak ke bapak? Merasa tersinggung enggak saudara? Tersinggung. Sama seperti kita. Kita punya masalah, kita lupa ngomong sama Bapa. Kita ngomong sama manusia. Kita menjadi kecewa. Kenapa? Manusia nyampe ke manusia lain. Akhirnya menjadi gosip. Akhirnya kita semakin jatuh, drop. Semakin hancur. Kita ngomong aja sama Bapa. Dia ngerasa bahwa dihormati. Waktu kita punya masalah, kita datang ke Dia. Amin saudara. Itu konsep penyembahan. Bukan mengenai soal duit saudara. Kita datang gereja kasih duit. Enggak. Datang kalau Bapak Gembala ngomong, Pak Gembala, saya punya masalah. Saya mempersembahkan masalah saya. Dengan hati yang besar pasti Pak Gembala akan mendoakan, kasih nasihat. Pasti itu udah tanggung jawab hamba-hamba Tuhan hari ini. Masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, kudus itu berbicara apa? Tidak ada lagi dosa. Saat saudara datang berlutut menyembah Tuhan, saudara mengeluarkan masalah saudara ke Tuhan. Saudara kosong kan? Saudara sedang dikuduskan, sedang dikuduskan. Kenapa? Tidak ada lagi sangkut paut masalah dalam hati kita waktu menghadap Tuhan. Tuhan, saya lemah, saya punya masalah nih, masalah itu, saya kurang, saya sakit. Tuhan disenangkan, kenapa? Engkau saya kuduskan dari segala masalah ini. Kapan sembuhnya? Kapan selesainya? Itu urusan Tuhan. Ini konsep penyembahan saudara. Amin saudara. Ciri ketiga, hidup melayani dan menghasilkan buah. Next. Hidup melayani dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, yang pertama tuh apa? Kita disucikan. Yang kedua, kita menerima roh yang pertama.
Kita disucikan dan kita menerima roh. Yang kedua, kita datang menyembah, kita praktek. Kita udah menerima roh, yang kedua kita melakukan penyembahan. Yang ketiga, bagi orang lain, kita melayani dan berbuah. Jadi ada 3 saudara-saudara ciri-ciri yang berguna itu. Kita dipenuhi roh, menerima saja, kita dikuduskan. Kedua, waktu kita udah terima, kita datang memberikan penyembahan, balikin lagi ke Tuhan. Yang ketiga, kepenuhan kita. Ada positif dan negatif. Kita negatif, Tuhan positif, akhirnya tarik menarik sorga dan bumi. Kemudian kita menjangkau, melayani, dikatakan. Waktu kita melayani, orang yang dilayani merasa apa? Perbuatannya manis. Itu ciri-ciri yang berguna. Amin saudara, kita baca sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu mau, yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, inilah konsep yang begitu indah. Kita terima kekudusan, kita terima roh, menerima kebenaran, kita dianggap anak, kita punya materai keselamatan di sorga. Nah, waktu kita sudah dianggap anak, kita menghargai Bapa, kita menyembah Bapa. Waktu kita menyembah Bapa, berarti kita punya otoritas anak Allah. Makanya kita melayani sebagai anak Allah, menjadi berkat. Kenapa berkat kita adalah Yesus, dialah pokok anggur kita. Dia sumber pohonnya, kita cuma ranting-rantingnya memberikan buah bagi orang lain. Amin saudara. Itu gunanya kita hari ini duduk di sini. Bukan keegoisan untuk kita terima keselamatan ke surga doang. Berhenti di ciri pertama, enggak. Masuk ke ciri kedua dan ciri ketiga. Kita harus praktek itu saudara. Di situ kalau Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kalau saya balik lagi flashback. Saya maunya Tuhan, ya udahlah. Saya dilukain, saya ditinggalkan. Ya, saya udah sekolah teologi, saya khotbah aja. Urusan mereka kalau mereka mau bertobat apa enggak. Enggak kayak gitu. Tuhan suruh kita apa? Memberi buah. Tahap ketiga saya lakukan juga saudara-saudara. Bagi apa? Mantan istri saya, bagi teman saya. Saya melayani mereka, saya berdoa buat mereka tetap. Tujuannya apa? Mereka dipakai Tuhan. Dan hari ini mereka melayani Tuhan kok di gereja. Saya bilang, wow. Mereka pun dipakai Tuhan hari ini. Kita sama-sama dipakai Tuhan. Saudara, saya datang ke sini dengan satu tujuan. Dalam Yoel dikatakan, hati anak-anak akan balik kepada Bapa dan Bapa kepada anaknya. Kalau enggak, Tuhan akan berbalik ke bumi, akan memukul bumi dan memusnahkannya, saudara. Tanggal 29 kemarin, 29 Juli, anak saya ulang tahun. Ini hari tanggal 3. Saya ketemu, saya kangen banget, udah 1 tahun. Anak saya SMA kelas 2, datang ke sini setahun. Udah 1 tahun, sendirian tinggal. Saya tanya anak saya, tahun lalu kenapa nak kamu tinggal sendirian? Kenapa enggak mau pulang ke Indonesia? Dia enggak menjawab. Tapi dengan perjalanan iman saya tahu bahwa anak saya menghindar dari hiruk pikuknya rumah tangga yang hancur. Di sini tinggal sama Pastor Aldo yang rawat. Kirim makanan, transferan, liatin sekolahnya. Anak cewek sendirian 15 tahun di sini. Saudara dengarkan sedih, saya pun sedih. Makanya saya datang tiap tahun mau ke sini untuk melihat anak saya. Tapi hari ini hubungan saya mulai dipulihkan sama anak saya. Karena anak saya menganggap saya bapak yang meninggalkan dia. Kenapa? Selama 5 tahun mamanya nggak ada, saya besarin anak saya. Anak saya kan tadi saudara lihat foto. Anak saya tuh kalau nggak ada saya nggak bisa tidur saudara. Saya di tengah-tengah, anak saya kiri kanan, saya peluk. Mereka baru bisa tidur. Waktu saya kalah dalam naik banding tidak bercerai, anak diambil semua. Anak saya tidak mau tinggal sama mamanya. Dia nangis, Daddy help me, I don't want to stay with mommy. Cannot.
Kamu udah besar, kamu sekarang diasuh mamanya kamu. Kita nangis. Anak saya sedih 1 minggu gak bisa tidur, gak bisa makan. Ya karena hukumnya seperti itu, saya kunjungin di sekolah aja, bisa ketemu cuma di sekolah. Nah mungkin dari situ anak saya ngerasa bahwa saya meninggalkan dia. Padahal saya hampir gila, makanya saya gila. 3 bulan saya sekolah, Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki, perempuan, atau orang tuanya, dia tidak layak bagiku. Saya bilang, Tuhan, oke deh harta kekayaan, kesuksesan, udah diambil. Tapi saya punya satu kesukaan, anak-anak saya akan besarkan mereka. Saya akan ajarkan siapa yang benar. Saya akan ajarkan nanti mereka besar, bahwa papanya yang paling baik, mamanya gak baik. Ternyata Tuhan mengizinkan dilepas. Kenapa? Konsep saya salah, saudara. Waktu saya tidak pegang apa-apa, anak ini diproses. Hidup saya pun diproses. Ternyata apa? Saya pegang Tuhan. Saya tidak mau pegang anak saya. Anak saya ada prosesnya. Dibesarkan ibu. Dan mereka baik-baik saja. Jadi anak-anak yang baik. Tetapi hatinya hubungan bapak dan anak belum pulih. Dia maunya saya sayangin dia waktu masih seperti kanak-kanak, saudara. Makanya dia menganggap bahwa papa saya nggak sayang saya mungkin. Yaudah saya tinggal sendiri aja. Sekolah di sini sendiri. Mama saya udah punya keluarga sendiri. Oke, saya akan jangkau. Saya datang ke sini. Makanya kita harus balik pada hubungan kembali. Amin, saudara. Oke, next. Ini ada sedikit kesaksian, saudara. Kemarin saya dengar YouTube. Keren sekali ini Bapak. Ya, hampir cerita sama hampir kayak saya, tapi jauh lah. Ini luar biasa sekali. Ini namanya Brandon. 2024 dia hampir mati. Hampir mati. Tiba-tiba di tengah kesibukannya dia di Google itu pencipta AI. Dia insinyurnya, dia punya sistemnya. Saking sibuknya otaknya punya code-code yang begitu banyak yang dia harus kerjakan. Cuman dia yang bisa, yang lain gak bisa. Di Amerika. Tiba-tiba dia melihat stroke jatuh di kantornya 12 jam. Dia black out, mati suri. Selama 12 jam, saudara. Dia punya istri, punya anak 1, anaknya Chloe. Sama kayak anak saya namanya Chloe. Saudara, dia punya segalanya. Bayangin loh, master insinyurnya AI yang buat, kayaknya minta ampun. Mobil, rumah, semua punya, dikasih sama Google. Saudara-saudara, dia ditangkap Tuhan. Dia lihat dalam kesaksian selama 12 jam dia mati itu. Dia lihat Tuhan kasih penglihatan. Dia lihat begitu banyak keluarga yang dihancurkan. Dengan kesibukan-kesibukan masing-masing. Pencapaian dan kegunaan mereka hidup buat apa? Tidak punya kegunaan dan tujuan yang baik. Akhirnya Tuhan negor dia. Dia bilang, Brandon, kamu saya berikan karunia untuk orang jenius bagi dunia. Kamu menciptakan sistem yang baik, baik saja. Bahkan hari ini banyak gereja memakai AI dalam khotbah. Saudara boleh pakai ChatGPT, materi khotbah apa muncul, bisa dibuat. Spiritual AI namanya, kekristenan. Ada saudara di Indonesia udah. Online, nggak ada pendetanya yang khotbah, suara aja, gambar aja. Yesus ngomong sama dia, saya bukan virtual, saya adalah wujud yang sesungguhnya. Saya hangat, saya penuh dengan kasih. Kamu menciptakan sesuatu yang baik bagi orang, tetapi aku menciptakan manusia bukan robot, bukan sesuatu yang tidak bisa disentuh. Satu pribadi yang bisa menyentuh adalah saya. Banyak orang dengar virtual, tapi tidak tersentuh. Kenapa? Roh Kudus tidak bekerja. Dia bertobat, kenapa? Balik lagi kepada aku. Masuk kamarku, bertemu denganku, intim denganku, sembah aku. Aku ingin berbicara dan di situ dia penuh. Tidak ada penghakiman dari Yesus. Itu karunia yang aku berikan kepadamu sempurna. Dia balik kembali ke Tuhan. Setelah dia tersadar, dia lihat dia di ruang hampir peti mati, saudara. Dia bangun kaget, 12 jam meninggal. Dia balik. Setelah dia balik, besoknya pulang ke rumah,
Dia bilang sama istrinya, saya resign. Kaget. Bener-bener resign, dan ceritakan sama istrinya, dan istrinya percaya. Balik, kasih istrimu, kasih anakmu, layani mereka. Ceritakan ini kesaksian bahwa Tuhan butuh hubungan, bukan agama. Tuhan butuh satu relation, keintiman, bukan AI. Berapa banyak dari kita bangun pagi, kita buka handphone dulu sebelum kita berdoa. Saudara-saudara, saya disiplinkan diri saya sebelum tidur. Saya berdoa, saya berlutut, Tuhan, ucap syukur hari yang saya sudah lewati. Bangun pagi, kebelet mau kencing, saya doa dulu 5 menit, Tuhan, ucap syukur masih bangun, masih ada di dunia, ada tugas yang harus saya kerjakan buat Tuhan. Tuhan, terima kasih aku masih sehat. Aku kebelet Tuhan, tapi aku mau mencari Engkau dulu. Aku mau laporan dulu. Udah tenang, doa Bapa kami, kemudian aku baru kencing. Baru lanjutin menyembah, kadang aku tertidur juga, gak apa-apa. Tapi ada satu hubungan, Bapa dan anak, saudara-saudara. Karena kita peduli dulu siapa yang punya kita. Waktu dia balik seperti itu, dia tinggalkan. Hidupannya sederhana, jadi orang sederhana. Dia masuk YouTube, dia ceritain semua. Dan orang terkaget-kaget, ternyata apa? Orang yang menciptakan AI aja, khotbah AI, semua virtual AI, meninggalkan itu. Dan hari ini kita fokus kepada apa? Kecanggihan yang dibuat oleh dunia, oleh manusia, bukan lagi kesempurnaan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan yang sempurna, hubungan yang sempurna. Kita menginginkan sesuatu yang virtual, sesuatu yang diciptakan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Makanya handphone ini lebih berharga sepertinya daripada hubungan kita dengan Tuhan. Padahal handphonenya cuma alat. Sebenarnya nggak pakai handphone ini saya tetap bisa khotbah, saudara. Saya tetap bisa bersaksi sama saudara-saudara. Tetapi dengan adanya handphone, saya bisa tayangkan semua konsep-konsep khotbah ini. Benar nggak sih? Nggak ada pun saya tetap bisa. Kenapa kita harus tergantung sama ini? Kita hidup pada zaman generasi ada baby boomers. Saya generasi Y. Kita melihat peradaban itu bergeser. Dari yang handphone, TV hitam putih, sampai TV yang bertabung, TV LCD, sampai sekarang touchscreen. Kita lihat perubahan zaman itu. Kalau kita tarik, dulu kok saya bisa ya, kontak temen, janjian gak ada WhatsApp. Kok ketemu di bawah pohon, kok ketemu di warung, kok bisa? Bisa. Pager, bisa. Pacaran aja gak usah pakai video call, gak ada. Tapi surat-suratan, lihat tulisannya aja bisa kangennya minta ampun. Iya kan? Tuhan pengen balik lagi seperti itu, saudara-saudara. Tanpa kita lihat handphone, cari firman Tuhan, gak usah. Doa aja, itu gratis. Handphone kadang dicas, ya Tuhan saya gak bisa baca Alkitab. Lupa ngecas. Balik lagi Alkitab, buku ada, buka. Itu ada garisan tangan Anda. Tuhan saya dapat firmannya, saya garis. Anda saudara buka Alkitab lama, saudara bisa nangis. Ya ampun Tuhan, ini udah Alkitab lama, saya gak pernah buang Alkitab lama saya. Saya sampingnya sering kasih note, tanggal sekian saya diberkati, konsepnya ini. Ini tentang pertobatan, ini tentang berkat. Saya buka lagi, wow. Saya udah kenal Tuhan ternyata udah lama ya. Itu kayak buku cinta saya Alkitab itu. Wow, saya pernah baca ayat ini loh. Ternyata ditawarik saya baca, tiba-tiba kok sekarang saya jarang baca yang ayat ini. Kenapa? Kita udah melupakan yang lama, cinta mula-mula kita. Kita mencari satu cinta yang baru. Bagaimana mencintai dunia versi dunia? Salah. Sama pernikahan sama. Suami istri pikir mencari konsep baru pernikahan. Ya udahlah, kita harus vacation kayak gini. Ada yang berpasangan-pasangan. Ke cottage masing-masing. Ini terjadi di gereja Indonesia, saudara. Mereka berpasang-pasangan, cottage, 3 hari kemudian apa? Pas malam mereka ganti pasangan. Gila gak? Gila, kenapa? Daripada kita berzina, dia bilang kita tukar pasangan aja. Saya nikmatin istri kamu, kamu nikmatin istri saya. Ini kegilaan. Ini terjadi. Tabu, enggak tabu. Banyak saudara. Di gereja. Di Jakarta.
Tidak ada, saya tidak berani sebut merek. Nggak usah sebut merek. Terjadi, saya tidak berani bohong. Terjadi. Come on. Saya aja pengen menginginkan family, menginginkan hubungan pernikahan, tetapi mereka boring. Cara dunia gimana? Ya enjoy dong, ganti. Yo brother, kamu teman saya, kita tukaran. Istrinya juga ya udah bosan sama laki dia mungkin ya. Balik-balik tetap di rumah tangga lagi. Tapi apa? Itulah kenajisan di mata Tuhan hari ini. Saudara-saudara, tidak ada spirit lagi, tidak ada roh. Pernikahan itu bagaikan cuma daging. Kekristenan banyak daging. Tidak lagi berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Khotbah pun kita sering, wah motivasi. Mana balik lagi kita, perasaan kita ke Tuhan. Ih kerennya khotbahnya, pendetanya, terkenal. Bukan itu saudara. Apa yang kamu dapat hari ini tentang firman hari ini? Manfaat dan guna hidup saudara bagi Tuhan. Hubungan saudara hari ini dengan Tuhan. Kegunaan saudara hidup di Amerika ini buat apa? Bukan hanya buat survive. Mungkin jadi lebih hebat jadi warga negara Amerika. Iya, saya pun pengen pindah ke sini. Pengen banget. Kenapa? Ini negara yang welcome, sangat baik ya. Welcome tuh menerima siapapun, suku bangsa apapun ditolong. Saudara-saudara, bawa suami, bawa istri semua di gereja. Tempat pertama imigran datang, tempatnya aman di mana? Ke gereja. Di backup statusnya. Apa kurang baik gereja? Baik. Tapi baik itu tidak cukup. Anda harus ketemu waktu ke gereja kebenarannya. Hubungan Anda akan dipenuhi. Kegunaan saudara akan dipakai. Ternyata Anda dikirim di tempat ini, di negara ini ada fungsinya. Amin saudara-saudara. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang. Mari kita tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat pagi ini, siang ini, ibadah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, hamba-Mu yang terbatas sudah selesai. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu yang tak terbatas Tuhan. Memateraikan kami menjadi berharga. Kami tahu apa gunanya kami hidup di dunia ini. Apa gunanya kami menjadi anak Tuhan. Kami mau menjadi alatnya Tuhan. Kami mau jadi tangannya Tuhan. Karena kami tahu kami anak-anak raja. Anak raja di atas segala raja. Kami duduk dengan bangga di sini Tuhan. Bahkan kami akan keluar dari gereja ini dengan bangga. Status kami jelas. Dari Senin sampai Sabtu Tuhan, kami tetap menjadi anak raja. Karena status itu tidak bisa dilepaskan lagi oleh manusia. Status sudah diberikan, dimateraikan oleh Roh Kudus Tuhan. Kami bawa pulang Tuhan. Dan kami mau menjadi kegunaan bagi orang lain Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Sehingga orang tahu kita anak-anak Tuhan bermanfaat bagi mereka. Menjadi penolong bagi mereka. Dalam kegelapan kita menjadi terang. Dalam kehampaan kita menjadi satu garam. Garam itu memberikan rasa. Terang itu memberikan satu kesukacitaan. Sesuatu keindahan. Marilah kita berguna menjadi garam dan terang. Hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, berkati gereja ini. Berkati Veritasik, Ibu Gembala, anak-anak. Semua pekerja Tuhan di tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan, Kau pakai semua Tuhan. Gunakan mereka sebagai alat-Mu yang dahsyat di kota ini Tuhan. Jangkau mereka yang terhilang. Yang sudah jauh sama Tuhan. Tarik mereka kembali ke tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di sini ada kemuliaan Tuhan. Ada kesukaan Tuhan. Ada kebenaran Tuhan. Ada satu pribadi yang membuat kita selalu rindu. Dan yang selalu kita andalkan hanya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini lebih luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala pribadi, setiap jemaat yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.